Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Ika Putri Lestari. Saya adalah seorang guru yang mengajar di UPT SD Negeri 52 Gresik. Kebetulan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan menampilkan praktek peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, monggo Bu Aryani, Mbak Aryani, silakan dipimpin doa teman-temannya. Nggih, Bu Guru. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti pembiasaan kita sehari-hari, sebelum memulai pelajaran kita membaca apa dulu anak-anak? Membaca Pancasila dan lagu nasional. Sekarang kita bersama-sama membaca Pancasila terlebih dahulu. Ayo, 1, 2, 3. Pancasila. Satu Tuhan yang Maha Esa. Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tiga Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Musyawaratan perwakilan. Keadilan sosial rakyat Indonesia. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari sama-sama kita bernyanyi, menyanyikan lagu nasional. Karena sekarang masih dalam tema Agustus, 17 Agustus, jadi hari ini kita nyanyi Hari Merdeka. Yuk sama-sama kita nyanyi. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan dan bangsa Terima kasih anak-anak. Nah, sebelumnya kita, Bu Guru mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Coba Bu Guru pengen tahu. Aryani, Hadir, Bu. Dwi Chandra, hadir Bu. Alhamdulillah. Kemarin katanya Mbak Dwi sakit ya? Iya, Bu. Sakit perut. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Iya, Bu. Mbak Eli, Alhamdulillah. Ada, Eli Bu. Wahyudi. Oh, hadir. Heni Setiawati, Hadir, Bu. Ina Agusha Putri, Hadir, Bu. Tilik Mu'alimatul, Ada, Bu. Nurunisa, Ada, Bu. Sinta Pujiani, Siap, Bu. Sulistiana, Ada, Bu. Suryono,
Tak masuk, Bu. Nggak masuk ya? Masuk, Bu. Oh, Wiwin Terlambat, Bu. Fauzi. Piono masih itu, Hadir, Bu. Bu. Makan, Bu, Kaptin. Oh, tadi belum sarapan kayaknya ya. Ya, masih sarapan, Bu Guru. Oh iya, Wiwin Fauzi ada ya? Ada hadir, Bu. Ya. Nah, hari ini kita belajar materi matematika. Masih ingat kalian materi pecahan di kelas 3 dulu? Masih, Bu. Lupa ingat. Ya, dulu di kelas 3 kalian sudah belajar tentang pecahan. Sekarang di kelas 4 di bab 1 kita akan belajar tentang pecahan lagi. Kalau yang sekarang sudah lupa nggak apa-apa, nanti Bu Guru terangkan lagi tentang pecahan. Kok kayaknya ini nggak semangat ya anak-anak ya? Semangat, Bu. Semangat, masih pagi kok kayaknya sudah loyo. Iya, belum Pagi belajar matematika aja loyo. Biar semangat kita tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa, Bu. Ayo, kita lihat Bu Guru dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Lagi, bisa. Ayo coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ah. Semangat. Nah, sudah semangat semua. Nanti kalau dilihat Bu Guru loyo lagi, kita tepuk lagi. Ya, Bu Tujuan Guru. pembelajaran Ya, kita Bu. hari ini ada 3, yaitu yang pertama mengenal pecahan, yang kedua unsur-unsur pecahan, yang ketiga mengenal pecahan senilai. Sekarang Bu Guru tanya, kalian pernah makan buah? Nah, makan buah apa saja? Pernah dibelikan ayah sama ibunya buah apa? Banyak ya. Buah itu baik untuk kesehatan. Mengandung banyak apa? Vitamin. Pinter. Nah, ini sekarang. Jika Bu Guru itu punya 1 apel, sedangkan Bu Guru punya 2 anak. Bagaimana cara membaginya agar kedua anaknya Bu Guru mendapat bagian yang sama? Ayo coba siapa yang bisa? Dibelah, Bu, jadi 2. Nah, pinter Bu Eli. Katanya Aryani tadi digigit Bu gitu. Enggak ya, enggak boleh digigit ya. Ya, Ibu. Nggak boleh, Bu. Nah, katanya Mbak Aryani tadi digigit bergantian Bu. Jadi anak pertama gigit dulu, lalu lanjut anak kedua digigit. Kira-kira itu bisa adil nggak kalau seperti itu? Nggak Tidak, Bu. Nggak adil. Mbak Aryani biasanya nanti nggak sama bagiannya ya. Iya, Bu. Anak Kayak maknya pertama, banyak, Bu. Gendut, Bu. Anaknya pertama Bu Guru kan sudah besar, sudah SMP. Nanti gigitannya besar. Nah, anak keduanya Bu Guru masih kelas 2 SD. Nanti gigitannya tidak akan sama, nanti nggak bisa adil. Coba sekarang kita perhatikan video ini.
Kira-kira kalau nanti disuruh Bu Guru praktek seperti di video, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, benar. Bisa. Yes, Guru saya juga bisa. Bu Guru. Susah, Bu Guru. Susah ya. Tapi Susah. gimana Bu tadi enggak pakai pisau kok bisa dibelah ya? Nah, itu butuh keterampilan khusus. Jadi Kayak hari sulap ini ya, Bu ya? ya kayak Nggih. sulap. Jadi Bu Guru hari ini punya apel, tapi cara membelahnya tidak seperti di video ya. Nggak bisa, itu butuh keterampilan khusus. Tapi pakai apa Bu Guru belahnya? Pakai bantuan pisau. Nah, coba Bu Guru punya 1 apel. Kemudian anaknya Bu Guru ada 2. Jadi apel ini harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar seperti ini jadinya. Jadi anaknya Bu Guru yang pertama mendapatkan bagian berapa? Setengah. Yang anaknya kedua juga mendapatkan setengah bagian apel. Jadi kalau seperti ini adil apa enggak? Adil. Adil. Nah, sekarang kalau setengah ditulis ke dalam pecahan itu bagaimana? Nah, ini. Setengah kalau ditulis ke dalam pecahan itu berarti 1/2. 1 itu adalah jumlah apelnya, 2 itu adalah hasil belahannya, hasil irisannya. Kalau 1/4 bagaimana, Bu? 1/4 nulis pecahannya. Jadi misalkan anaknya Bu Guru ada 4, berarti apel ini harus dibelah menjadi 4 bagian. 1/4. 1 itu adalah jumlah apel, 4 itu adalah bagian apel yang sudah dipotong. Coba sekarang Mbak Dwi Chandra, kalau 1/8, cara menulisnya di pecahan bagaimana? 1/8. Mbak Chandra suaranya enggak kedengeran, Bu. Mbak Chandra paling ngomong sendiri itu tadi ya. Nggak dengarkan Iya, Bu nggak Guru ya. perhatikan itu, Bu. Gangguin sama Saya Mas bisa, Suryono. Bu. Ayo coba siapa yang bisa? 1/8. Saya. Ayo. 1/8. 1/8, pinter. Wiwin Fauzi, coba. Kalau 1/5, bagaimana cara menulisnya di dalam pecahan? 1/5. Pinter. Sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi kedua, yaitu unsur-unsur pecahan. Unsur-unsur pecahan itu ada 2 macam. Ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang itu adalah bagian yang sebelah atas, yang penyebut adalah bagian yang bawah. Coba dilihat contoh ini. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan ini. 2/3. Eli Wahyu, coba bisa nggak? Pembilangnya yang berapa, penyebutnya yang mana? Masih agak bingung, Bu Guru, tapi saya akan mencoba. Ya. Pembilangnya itu mungkin angka 2 ya, Bu Guru. Iya, tadi pembilang yang atas atau yang bawah? Yang atas, Nah, yang atas berarti angka berapa? angka 2. Pinter. Kalau yang 3 itu berarti namanya apa? Penyebut, Bu Guru. Pinter. Ina Agus, coba kalau yang ini. 4/6. Yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut? Pembilangnya 4, Bu. Penyebutnya 6. Pinter. Coba sekali lagi, Bu Guru pengen tahu. Lili. Mbak Lili, ada? Oke. 10/15. Ayo coba pembilangnya yang mana, penyebutnya yang mana? Pembilangnya 15 mungkin ya, Bu ya. Pembilang itu yang atas. Walah, salah ya. Salah. Bu Ayo Lili ini berapa main-main tadi? terus, Bu, enggak perhatikan. Nah, berarti tadi tidak memperhatikan Bu Guru. Ayo coba. Mbak Lili, pembilangnya yang mana? 10, Bu. Nah, pinter. Kalau penyebutnya? Yang bawah yang 15. Pinter. Nah, yang lainnya sudah paham atau belum?
Sudah, Bu. Ya. Suryono sudah hadir apa belum ya? Suryono masih belum selesai, selesai Bu, sarapannya. Ya Allah, kok lama sekali. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut ini. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang mengenal pecahan. Yang dimaksud pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Perhatikan soal ilustrasi berikut. Kakak memiliki satu kue bolu. Kemudian, kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada keempat temannya. Berapa bagian untuk masing-masing temannya? Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Pertama, kakak memotong bolu tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan 2 bagian kue yang sudah dipotong. 1 bagian dari kue bolu yang dipotong disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah dan ditulis dengan 1/2. Sedangkan jika kedua potongan kue bolu itu dipotong lagi menjadi 2, maka dari satu kue bolu tersebut akan diperoleh 4 bagian kue bolu yang sama. Satu bagian kue bolu dari 4 bagian yang sama disebut 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi, bagian setiap teman kakak adalah 1/4 bagian. Dari ilustrasi tersebut, kita temukan bilangan 1/4 dan 1/2. Kedua bilangan itulah yang disebut bilangan pecahan. Recording in progress. Pada pecahan 1/2 terdapat 2 bilangan yang terletak di atas dan di bawah. Bilangan yang terletak di atas disebut pembilang, sedangkan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, bilangan yang di atas 1 disebut pembilang, dan bilangan yang di bawah 4 disebut penyebut. Sehingga dari penjelasan tersebut, secara sederhana dikatakan bahwa pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenal pecahan. Sampai jumpa lagi untuk pembahasan berikutnya ya. Terima kasih. Nah, untuk yang mengenal pecahan dan unsur-unsur pecahan, sudah paham semua anak-anak?
Iya, Bu, Sudah. sudah. Kalau sudah paham, kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenal pecahan senilai. Coba Bu Guru mau tanya, apakah 1/2 itu sama dengan 2/4? Ada yang bisa jawab? Itu sama, Bu. Nggak sama, Bu. Angkanya loh nggak sama. Ya, beda. Angkanya nggak sama ya? Coba, coba kalian perhatikan video ini. Oh, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Masih ingatkah kamu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan. Jadi pecahan itu terdiri atas 2 bilangan. Bilangan yang di atas disebut pembilang, dan yang berada di bagian bawah disebut penyebut. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Mari kita perhatikan. Hari ini Ahmad dan Amil akan bermain bersama. Mereka membawa bekal donat yang dibuatkan oleh ibu. Ibu Ahmad memotong donat menjadi 2 bagian. Ibu Amil memotong donat menjadi 4 bagian. Amil mengambil 2 potong donat. Berarti Amil mengambil 2/4 potong donat. Sedangkan Ahmad mengambil 1 potong donat. Berarti Ahmad mengambil 1/2 potong donat. Ternyata setelah dibandingkan, donat milik Amil dan donat milik Ahmad memiliki ukuran yang sama, walaupun pecahannya berbeda. Pecahan donat Ahmad yaitu 1/2 dan pecahan donat Amil 2/4. Walaupun memiliki bilangan yang berbeda pecahannya, tapi ukuran donatnya sama. Nah, pecahan ini disebut pecahan senilai. Mari kita perhatikan contoh yang lain. Siti dan Dayu dibekali roti oleh ibu mereka. Dayu memotong rotinya menjadi 4 bagian. Sedangkan Siti memotong rotinya menjadi 8 bagian. Dayu mengambil 2 potong roti, berarti Dayu mengambil 2/4 potong roti. Sedangkan Siti mengambil 4 potong roti, berarti Siti mengambil 4/8 potong roti. Ternyata setelah dibandingkan, potongan roti milik Dayu dan potongan roti milik Siti memiliki ukuran yang sama, walaupun pecahannya berbeda. Pecahan roti Dayu 2/4, sedangkan pecahan roti Siti 4/8. Nah, pecahan-pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Mari kita perhatikan. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Kita perhatikan contoh yang pertama, donat milik Ahmad 1/2, sedangkan donat milik Amil 2/4. Kedua pecahan ini memiliki bilangan yang berbeda, tapi setelah dibandingkan ternyata donat milik mereka berukuran sama. Nah, berarti pecahan 1/2 dan pecahan 2/4 adalah pecahan senilai. Karena walaupun bilangannya berbeda, tetapi ukurannya sama atau nilainya sama. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Roti milik Dayu 2/4, sedangkan roti milik Siti 4/8. Lihat, kedua bilangan ini berbeda. Namun, setelah dibandingkan, ternyata ukuran rotinya sama. Berarti bilangan pecahan ini 2/4 dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Karena walaupun bilangannya berbeda, yaitu 2/4 dan 4/8, namun ukuran rotinya sama atau nilainya sama.
Cobalah untuk mencari pecahan lain yang senilai ya. Selamat berlatih. Nah, setelah melihat video tadi, sudah paham atau belum? Sudah bisa menjawab pertanyaan yang ini? Sudah lumayan, Bu. Sudah, Bu. Loh, Suryono sudah masuk kelas ya? Tadi kemana? Beli sarapan, Bu. Oh, di rumah harusnya sarapannya, jangan di sekolahan. Waktunya masuk, bel itu harus sudah masuk ke kelas. Besok jangan diulangi lagi ya, Suryono. Ya, Bu. Maaf, Bu. Nah, sudah bisa menjawab ini apa belum, Suryono? Apakah 1/2 sama dengan 2/4? Sudah, Bu. Jawabannya sama apa tidak? Sama, Bu. Sama, itu berarti namanya pecahan senilai. Walaupun bilangannya berbeda, tetapi nilainya sama. Itu berarti pecahan senilai. Yang lainnya sudah paham? Sudah, Sudah Bu. paham apa belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu mau membuat kelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelas ini kan ada 11 anak. Jadi Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Didengarkan ya. Kelompok 1, Aryani, Dwi Chandra, Eli Wahyu, sama Heni Setiawati. Kelompok 2, Ina Agus, Lili, Nurunisa, dan Sinta Pujiani. Kelompok 3, Sulistiana, Suryono, dan Wiwin Fauzi. Coba ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan, nanti diberi buku lembar LKPD, satu kelompok mendapatkan 1 lembar, dan Bu Guru akan membagikan roti. Nah, roti ini untuk apa? Jangan dimakan loh ya. Dilihat, Bu. Dilihat, jangan dilihat. Mentang-mentang tadi sudah makan, sudah kenyang, nggak dimakan, dilihat aja gitu, ta. Iya, Bu. Ini nanti untuk mengerjakan LKPD. Jadi satu kelompok nanti ada dikasih Bu Guru 3 lembar roti. Ayo coba sekarang dikerjakan, dikasih Bu Guru waktu 10 menit. Iya, Bu. Sudah semua ya? Sekarang yang mau maju kelompok 1, 2, atau 3 dulu? Kelompok 1 dulu aja. Ayo kelompok 1 maju semua 4 anak. Iya, Bu. Chandra, Eli Wahyu, sama Heni maju semua. Di bawah potongan rotinya dan di Baik, bawah Bu. LKPD-nya. Nanti dipresentasikan ke teman-temannya, nanti kelompok 2 dan kelompok 3-nya mengomentari. Yuk, coba nomor 1. Bagilah roti tawar menjadi 2 bagian, lalu tulis lambang pecahannya. Berarti Bu Guru kemarin kan sudah bilang disuruh membawa apa, Nana? Membawa penggaris. Jadi motongnya harus pakai penggaris. Jangan pinjam Bu Guru pisau loh ya. Nanti kalau kena tangannya gimana? Pakai penggaris. Iya, Bu Guru. Nah, Bu, saya motongnya begini boleh? Boleh. Saya motongnya begini boleh, Bu? Boleh, terserah kalian. Yuk, nomor 1. Kelompok 1, bagaimana motongnya? Iya, Bu. Segitiga, Bu, motongnya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Berarti lambang pecahannya berapa per berapa? 1/2, Bu. Pinter. Nomor 2. Roti tawarnya dibagi menjadi 4 bagian. Potong jadi 4 ya. Coba lihat mana kerjaannya. Oh, sudah benar. Berarti lambang pecahannya berapa? 1/4, Bu. Nah, sudah pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ganti kelompok 2. Pinter juga.
Kelompok 3 pinter juga. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita masuk ke evaluasi mandiri. Yang namanya evaluasi individu atau mandiri itu berarti ngerjakannya sendiri-sendiri atau kelompokan? Sendiri-sendiri. Jadi sekarang duduknya kembali seperti semula, jangan kelompokan lagi, ayo. Bu Ya, Guru Bu. akan Ya, membagikan Bu. lembar evaluasi, ya. Evaluasi individu ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan individu, nggak boleh nyontoh. Bu Retno, saya izin ke toilet, Bu. Ya, jangan lama-lama ya. Inggih, Bu. Terima kasih. Sudah selesai, dikumpulkan semua. Nah, ini sudah dinilai sama Bu Guru. Yang mendapatkan nilai 100 ada 2 anak. Nanti dikasih Bu Guru hadiah. Hadiahnya bolpen. Ayo. Siapa, Yang Bu? pertama, siapa ya kira-kira? Yang pertama yang dapat nilai 100 itu adalah Dwi Chandra. Tepuk tangan. Maju. Yang kedua yang mendapatkan nilai 100 adalah Eli Wahyu Utami. Hore. Ini ya dikasih Bu Guru. Makasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Besok yang lainnya harus berusaha dapat nilai 100 supaya dapat hadiah. Nah, untuk kelompoknya tadi, menurut Bu Guru yang paling kompak, yang paling bagus pekerjaannya adalah kelompok 2. Kelompok 2 maju semua. Nah, diberi Bu Guru bolpen satu-satu. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini apa? Ada yang bisa ngasih kesimpulan? Cara pecahan senilai, Bu. Sama dengan 2/4, Bu. Yang pertama tadi, itu kan yang pecahan senilai. Yang pertama tadi kita belajar apa? Belajar pecahan Bu Guru. Menentukan pembilang dan penyebut. Itu adalah bentuk yang lain dari suatu bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Kemudian yang kedua tadi, unsur-unsur pecahan ada 2, pembilang dan Penyebut. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Kita ketemu besok, materinya menyederhanakan pecahan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ketua kelas Aryani silakan memimpin doa. Iya, Bu Guru. Teman-teman, mari sebelum kita pulang, kita mengakhiri belajar hari ini, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu besok ya. Sama-sama Bu Guru. Sama Bu Guru.